Halo teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pagi ini kita sudah ditemani dengan Bang Bayu. Alangkah baiknya kita minta Bang Bayu ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, silakan Bang. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bayu Tercahya. Saya juga dari agama Islam. Jadi saya itu akan ditanya-tanya oleh Reja seputar agama Islam kayak gitu. Dan saya juga akan bertanya seputar agama Katolik. Silakan. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Bayu ini lintas agama ya guys. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja menanyakan beberapa hal yang kita nggak tahu ya di agama Bang Bayu ini. Jadi yang pertama itu Bang, saya ingin bertanya, kenapa sih Bang sunah Rasul itu baik atau bagus itu dilakukan pada malam Jumat? Jadi saya jawab ya. Ya, Jadi sunnah malam Jumat itu yang ini lebih baik sih. Jadi contohnya kayak gini. Di malam Jumat itu kita tuh harus membaca surat Yasin. Salah satu keutamaan membaca surat Yasin tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya di malam Jumat itu. Dan Allah bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin dan al-syafaat di malam Jumat, Allah akan mengabulkan permintaannya. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud gitu. Jadi malam Jumat itu eh, bisa dikabulkan sih doanya. Ini gitu. dari doa-doa yang pada malam Jumat itu kemungkinan besar bisa dikabulkan. Kemungkinan besar bisa dikabulkan. Makanya kita tuh di masjid ada yang dinamain itu malam Jumatan. Malam Jumatan itu membaca surat Yasin, membaca al-syafaat kayak gitu. Gitu ya Bang. Ya, terima kasih Bang Bayu. Terus Coba lanjut. kita lanjut ya Bang. Berarti saya ingin bertanya soal ini Bang, perbedaan antara enggak sejarah Idul Fitri itu bagaimana Bang? Jadi sejarah Idul Fitri itu pertama kali ya digelar di pada tahun kedua Hijriah, yaitu bertepatan waktu kemenangan kaum muslimin pada saat itu sedang perang Badar. Usai perang itu secara tidak langsung umat muslim merayakan kemenangan dengan penuh rasa gembira, Ya. dengan penuh rasa bangga dan syukur. Jadi kita tuh dirayain gitu. Dirayanya itu pada tanggal 1 Syawal, perayaan namanya perayaan Idul Fitri. Dan dan Idul Fitri juga dosa-dosa sebelumnya itu akan dihapus pada saat Idul Fitri itu. Jadi Idul Fitri itu kesucian, hari kesucian bagi umat Islam. Kalau perbedaan Idul Fitri dengan Idul Adha itu gimana sih Bang? Jadi perbedaan Idul Fitri sama Idul Adha itu, Idul Fitri yaitu kembali bersih, tuh kan? Kembali bersih Idul Fitri itu dari dosa-dosa sebelumnya. Setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Jadi kita tuh sebelum Idul Fitri itu ada yang namanya puasa. Sebelum Idul Fitri itu puasa 1 bulan gitu. Dan sedangkan Idul Adha itu merupakan kembali bersih sama tapi kembali bersihnya itu bagi orang-orang yang menjalankan ibadah haji. Makanya kadang disebut juga kan hari raya haji gitu kan. Dalam kedua hari raya ini, diantara amalan yang disunahkan bagi umat Islam adalah menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Jadi sebelum hari raya itu kita tuh malamnya itu ibadah kayak takbiran kayak gitu.
seperti itu ya Bang ya. Terus saya kan suka penasaran tuh Bang, kenapa sih orang-orang ke Mekah terus mungkin setelah balik dari Mekah jadi suci atau gimana gitu Bang. Kenapa sih di Mekah itu dijadikan tempat suci gitu? Ya, itu sih Oke, oke. Jadi Mekah itu kan kawasan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kota tersebut dianggap sebagai tempat yang paling baik dibanding dengan tempat-tempat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, engkau adalah tanah Allah yang terbaik dan paling dia cintai. Kalau bukan karena aku diusir dari sana, aku tidak akan pernah meninggalkan kota ini." Saking dicintainya oleh Nabi Muhammad gitu. Saking sucinya itu tanah Mekah itu. jadi ada cerita ya di balik Mekah ini. Ya betul. Dan Mekah adalah negeri yang paling baik dan paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, engkau adalah negeri yang paling baik dan paling aku cintai. Itu menurut hadis riwayat Tirmizi kayak gitu. Jadi ada cerita ya Bang di balik Di balik tanah Mekah ini. tanah Mekah itu emang ada cerita. Tapi yang terakhir ini Bang, kita ngomong-ngomong soal babi nih Bang. Oke. Kenapa sih Bang di ajaran Bang Bayu ini babi nggak boleh gitu dikonsumsi? Jadi kan dalam hal ini juga selain karena kenajisannya kan, kenajisannya, keharamannya untuk mengonsumsi daging babi, juga karena sifat-sifat buruknya seperti kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang dan tidak adanya rasa gairah atau kecemburuan padanya. Jadi emang bukan karena kenajisannya juga sih, emang gak tertarik gitu. Karena mungkin karena ini ya tinggal laku babi itu seperti apa? Gitu ya. Boleh. Terima kasih Bang Bayu. Nih, gue juga mau tanya dong ya. Terima kasih. Ini kan Tuhan Yesus itu pasti kan Tuhan Yesus itu manusia biasa kan dulunya, manusia kan ya. Iya. Itu kan punya ibu loh, ibu dan ayah. Itu kayak gimana? Itu ibunya siapa, ayahnya siapa kayak gitu. Jadi kan sorry potong juga. Ayahnya itu bukan ayah kandung gitu kan. Itu Tuhan Allah itu kan mengutusnya menjadi suami Bunda Maria itu. Jadi kayak gimana tuh? Jadi ibunya Tuhan Yesus itu namanya Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah ibu terpilih yang di dalam ajaran Katolik itu malaikat datang kepadanya dan memberitahu kalau dia sedang mengandung cut tiga. Jadi Bang, sebenarnya Yesus itu dia itu anak Allah. Allah itu mengutus malaikat Gabriel untuk bertemu dengan Bunda Maria ini dan memberitahu kalau dia akan mengandung anak Allah yang akan diberi nama Yesus itu. Terus Bunda Maria kan bertanya, bagaimana saya bisa mengandung kalau saya tidak punya suami. Terus malaikat Gabriel menjelaskan kalau dia akan diberikan suami yang bernama Santo Yesus. Ya, Santo Yesus. Jadi seperti itu Bang. Jadi sebenarnya mah nggak punya ya, Yesus tuh nggak punya ayah kandung. Thank you. Segitu doang. Itu aja Bang. Jadi itu aja deh teman-teman pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Reja. Terima kasih Bang Bayu. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti ya. Baik Bang. Itu aja ya teman-teman. Salam toleransi. Salam toleransi.